Dengan maraknya penyalahgunaan seksual terhadap anak, sudah bukan saatnya untuk kita terus bungkam. Kuatkan dukungan, satukan genggaman untuk generasi emas tanpa kekerasan seksual. Pengertian kekerasan mengacu pada tindakan yang mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik pada korbannya, seperti melukai, menyebabkan cacat fisik, atau memberikan dampak psikologis pada seseorang. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, maupun menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Ketidaksesuaian antara kekuasaan dan gender yang dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan menghalangi seseorang untuk menjalani pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di latar belakangi beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi relasi atau kedekatan antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan kedekatan tersebut, sedangkan korban cenderung kehilangan kendali atau kemampuan untuk menjaga diri. Selain itu, faktor eksternal meliputi berbagai hal yang dapat dianggap sebagai peluang atau kesempatan untuk melakukan hal keji tersebut, seperti lokasi yang sepi atau jauh dari keramaian dan tertutup. Liputan 6, diketahui korban berinisial MA, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, ditemukan tewas di tepi jurang sedalam 2 meter di wilayah Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Kematian korban diakibatkan oleh kekerasan di daerah leher dan juga di daerah lubang pelepas atau anus. Pelaku merupakan tetangga korban, seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun. Kasus yang kedua, seorang anak perempuan di bawah umur menjadi korban child grooming atau manipulasi seksual melalui aplikasi game online. Kasus ini sempat ramai dibicarakan di media sosial, bermula dari sebuah akun X atas nama @olava_ yang mengunggah utas berisi foto-foto cuplikan layar dari teks yang berkonotasi seksual antara seorang pria dan korban. Dalam salah satu unggahannya, akun tersebut menyatakan bahwa korban adalah pelajar sekolah dasar berusia 12 tahun. Child grooming yang terjadi pada kasus ini ialah pelaku berkenalan dengan anak, membelikan sejumlah benda yang disediakan game online tersebut untuk memancing percakapan hingga meminta kontak pribadi anak. Dengan perlakuan-perlakuan tersebut, anak menganggap bahwa pelaku adalah sosok yang istimewa karena dapat mengerti dan memahaminya, menjadi teman bercerita dan menjaga rahasianya. Sehingga anak rela melakukan banyak hal atas perintah pelaku, salah satunya aktivitas dewasa. Kasus ketiga, seorang siswa Taman Kanak-kanak di Pekanbaru Riau melakukan pelecehan terhadap kawannya sendiri. Korban mengaku aksi dari kawannya telah dilakukan sejak Oktober tahun 2023. Kasus baru terungkap pada Januari tahun 2024 lantaran korban diinterogasi oleh sang ayah setelah perilakunya berubah. Seorang pakar psikologi dari Universitas Airlangga menyayangkan hal demikian bisa menimpa anak usia dini. Beliau menjelaskan bahwa anak usia dini memang sudah dapat mengerti kapan ia harus membuang kotoran atau berada pada fase anal, termasuk keinginan mereka mengeksplorasi area anal dan sekitarnya. Perlu ditekankan bahwa saat fase tersebut tidak ada hasrat seksualitas. Namun demikian, kasus ini tetap menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan harus dicegah sedini mungkin. Sebab banyak sekali hal yang dapat menjadi faktor penyebab pelecehan oleh anak terjadi di era modernisasi ini. Di Indonesia, pasal-pasal yang menjelaskan mengenai perlindungan seksual terhadap anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82. Kedua pasal tersebut melarang keras siapa saja dalam melakukan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan dalam konteks seksual terhadap anak. Melalui kedua pasal tersebut, anak memiliki jaminan tindak kekerasan seksual. Upaya pencegahan sangat penting dalam hal ini, menimbang dampak negatif yang sangat dominan terhadap masa depan anak, serta dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologisnya. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pemberian sex education. Walaupun memang hal tersebut masih terasa asing bagi mereka karena mereka belum melalui masanya.
Namun, pemahaman mengenai seksualitas akan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka sebagai penerus bangsa dan bagi kita sebagai masyarakat sekitar. Sex education harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, pendidik, serta masyarakat sekitar. Juga mempertimbangkan rasa ingin tahu anak, tingkat kognitif, dan ketepatan usia. Hal ini juga bisa dilakukan melalui berbagai media pembelajaran yang sederhana.